Sikron. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eko Haji Priyono. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan program dahsyat dari 3i Network PT AJ Sentral Asia Raya yang tadi sudah dibuktikan oleh dua orang testimoni pertama. Beliau sudah membuktikan ya, bisa punya penghasilan tambahan, bisa punya posisi, dua-duanya sudah leader agensi. Dan seperti apa program yang beliau ikuti atau beliau jalankan, dan teman-teman sekalian di sini yang sudah mengikutinya akan saya kupas selama 30 menit ke depan. Bapak Ibu siap nggak mendengarkan? Siap. 30 menit lumayan lama Bapak Ibu. Siap fokus ya? Siap fokus. Oke Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini di kesempatan presentasi dari 3i Network ini akan saya kupas panjang kali lebar. Nah, tentang program dasar dari PT AJ Sentral Asia Raya atau disingkat CAR, dan programnya adalah 3i Network. Nah, sebelumnya saya sapa dulu, banyak yang belum bergabung mungkin di ruangan ini, banyak yang belum tahu mungkin ya. Kelihatan semua nggak Bapak Ibu? Yang dari sana mungkin kelihatan, dari pojokan kelihatan. Yang dari sini kelihatan semua Bapak Ibu? Kelihatan ya? Nah ini biar enak 30 menit ke depan. Oke, kita bahas kupas tuntas programnya Bapak Ibu. Siapa yang pengen masa depannya cerah? Yung. Siapa yang pengen bahagia? Sepakat kita semuanya sama. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, program kita mengajak dan mengarahkan kita untuk menjadi keluarga yang sangat bahagia. Sampai masa depan kita nanti kelak menjadi nenek, kakek, dan punya anak, cucu, keturunan, kita semuanya diharapkan bisa hidup bahagia seperti ini. Mau nggak Bapak Ibu? Mau. Sepakat mau ya? Oke, selanjutnya Bapak Ibu, tentang kebahagiaan ada beberapa prioritas yang kita tawarkan buat Bapak Ibu sekalian. Tentunya kalau mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa, betul nggak? Kalau mau Bapak Ibu, di sini ada 10 prioritas utama dalam kehidupan kita. Nah, 10 prioritas utama ini tentunya harapan dan dambaan semua orang yang normal, betul nggak? Mulai dari punya penghasilan tambahan, pengen nggak kira-kira Bapak Ibu? Enak nggak punya penghasilan tambahan? Lalu yang keduanya, memiliki usaha sendiri, enak nggak kira-kira? Nah ya, yang ketiga membahagiakan keluarga dan orang tua kita, pengen nggak? Yang keempat, kita bisa memiliki rumah dan mobil baru. Pengen apa pengen banget Bapak Ibu? Nah terus yang kelima, bisa memiliki kebebasan waktu dan kebebasan keuangan finansial. Pengen apa enggak Bapak Ibu? Lalu jalan-jalan ke luar negeri, pengen? Selanjutnya kita bisa memfasilitasi buat pendidikan anak kita sampai jenjang yang tertinggi. Kita sebagai orang tua mungkin lulusan SMP minimal anaknya SMA, yang orang tuanya SMA minimal anaknya bisa kuliah. Pengen apa enggak? Ini ya. Yang ke-8, kita bisa meningkatkan pengembangan diri kita. Yang ke-9-nya, kita bisa menjalani masa pensiun dengan tenang, menikmati masa-masa hidup di hari tua nanti dengan tenang, bersama keluarga, anak, istri, cucu, bahkan mungkin cicit, kita sudah menyiapkannya. Nah, yang ke-10, kita bisa membantu orang lain ataupun dalam bentuk kegiatan sosial. 10 prioritas ini kita kupas bersama-sama, tentunya kalau Bapak Ibu pengen memilikinya. Mungkin ada yang belum memiliki ke-10-nya ini Bapak Ibu, atau sudah semuanya di ruangan ini pengen memiliki ke-10 prioritas ini? Ini ya. Nah kita bisa memilikinya dengan berbagai cara. Ada 2 cara yang umum yang bisa Bapak Ibu pakai. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mewujudkan ke-10 prioritas tadi dengan cara bekerja. Bapak Ibu kalau pengen 10 prioritas tadi harus bekerja. Betul apa betul? Terus yang kedua dengan cara berbisnis. 2 cara ini Bapak Ibu insya Allah bisa memiliki ke-10 prioritas utama tadi. Tapi kalau nggak mau kedua-duanya, jangan harap ke-10 prioritas yang sangat luar biasa tadi bisa Bapak Ibu miliki. Betul nggak?
Program kita nanti mengarah ke 10 prioritas itu bisa kita miliki semuanya. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini tanpa kecuali latar belakang apapun bisa semuanya Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat program kita nanti. Oke, kita kupas satu persatu Bapak Ibu biar ada pilihan. Yang pertama kita coba lakukan dengan cara bekerja. Bapak Ibu di sini di ruangan ini ada yang masih bekerja mungkin? Masih. Ada ya? Sebagian besar atau sebagian kecil? Yang masih bekerja cung 85%. Ya, 85%. Oke, kita kupas bersama-sama Bapak Ibu. Kita kupas yang namanya bekerja. Ini yang kita rasakan. Bekerja itu membutuhkan waktu. Betul nggak? Bekerja itu membarterkan waktunya, tenaganya untuk menghasilkan yang namanya uang. Kita membarterkan waktu dan tenaga kita untuk menghasilkan uang. Lalu ada apa dengan bekerja Bapak Ibu? Ternyata waktu kita terbatas hanya 24 jam. Betul nggak? Nah, tidak selamanya kita bisa bekerja Bapak Ibu. Tidak selamanya gimana Mas Eko? Oke, ada kalanya kita nanti tua dan ada kalanya nanti kita sakit. Betul nggak? Kalau kita sudah tua, sudah tidak mampu lagi fisik kita, ataupun kita sakit, kita bisa melakukan pekerjaan nggak kira-kira? Lalu terjadi nggak masalah keuangan kita? Terjadi masalah keuangan kita nanti. Kalau kita nanti mengalami yang namanya sakit dan tua nanti. Lah inilah mayoritas di luar sana Ibu. Ini bisa kita lakukan dan sangat menghasilkan uang juga kalaupun kita bekerja. Nah, dilakukan 85% orang ini melakukan pekerjaan ini dengan banyak hal juga. Ada yang kerja lembur demi pengen penghasilan tambahan mungkin. Ada yang kerja lembur. Lalu 85% orang melakukan cari kerja tambahan di luar kerjaan kita yang utama. Betul nggak? Betul. Lalu ada juga yang dikejar-kejar sama target agar dapat bonus besar. Ada juga yang di luarannya melakukan bisnis tradisional. Inilah 85% memang wajar dan sangat wajar semuanya melakukan hal ini, membarterkan waktu dengan uang. Bapak Ibu mau nggak kerja selamanya? Mau jadi pekerja selamanya Bapak Ibu? Enggak ya? Nah, lalu cara yang kedua, kita dengan cara berbisnis. Seperti apa kalau kita mau nyinggung tentang berbisnis itu? Bisnis juga sama, kita membarterkan waktu, tapi untuk membangun yang namanya aset Bapak Ibu. Bagaimana cara membangun asetnya itu? Dan kita melakukan pola kerja yang berbeda dengan pekerjaan kita. Lalu dengan aset itulah nanti kita bisa menghasilkan yang namanya keuangan kita nanti. Bapak Ibu mau nggak punya kebebasan waktu, kebebasan pikiran, kebebasan keuangan? Mau nggak? Ketika kita nanti menjalankan bisnis, kita sudah membangun aset, kita sakit, kita tua, kita sudah tidak produktif lagi, asetnya sudah berjalan Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak masalah keuangannya kalau asetnya sudah jalan? Tidak terjadi masalah keuangan. Nah nanti Bapak Ibu yang kita harapkan kita bisa memiliki kebebasan segala-galanya. Kita tawarkan program ini untuk Bapak Ibu sekalian berbisnis di sini. Mau apa enggak Bapak Ibu? Mau apa mau banget? Nah, umumnya kalau berbisnis ini dilakukan oleh 15% orang saja di luar sana. 15% orang yang melakukan bisnis memang 15%. Apa aja bisnisnya Mas? Banyak. Yang pertama ada mungkin kita melakukan bisnis dengan cara perusahaan bersistem atau konglomerasi. Ini butuh modal besar Bapak Ibu, butuh keahlian yang sangat luar biasa. Modalnya di atas miliaran Bapak Ibu, 10 miliar mungkin, 20 miliar mungkin, kita sudah bisa berbisnis. Kita memiliki bisnis konglomerasi. Bapak Ibu pertanyaannya, punya modalnya enggak Bapak Ibu? 1 miliar, 2 miliar mungkin punya Bapak Ibu? Cara yang kedua juga bisa kita berbisnis.
bisnis waralaba franchise. Ini modal di bawah 1 miliar, di atas 500 juta. Misalkan Bapak Ibu mungkin membeli Indomaret, Bapak Ibu bikin Alfamart, itu kita bisa punya bisnis. Betul apa betul? Ini modalnya di atas 500 juta. Bapak Ibu punya nggak modalnya sebesar itu? Ada cara yang ketiga kalau belum punya juga. Ini berbisnis Bapak Ibu ya. Yang ketiga kita bisa dengan bisnis jaringan atau personal franchise. Nah ini biasanya modalnya kecil, hasilnya besar dan minim resiko Bapak Ibu. Kalau yang konglomerasi dan ini penuh resiko nggak kira-kira Bapak Ibu? Bisnisnya nggak jalan, modal miliaran rupiah, rugi apa rugi Bapak Ibu? Kalau kita mengerjakan bisnis jaringan modalnya kecil, hasilnya besar. Kalaupun tidak berkembang, tidak ada ruginya. Bapak Ibu, kita tawarkan sebuah solusi bisnis tentang bisnis jaringan personal franchise di 3i Network Bapak Ibu. Seperti apa 3i Networknya nanti akan saya kupas lagi. Yaitu kita nanti bisa membangun aset dengan cara melakukan sekali lalu mendapatkan penghasilan terus menerus. Mau apa enggak Bapak Ibu? Pengen apa enggak? Nanti insya Allah kita semuanya bisa memiliki yang namanya keran keuangan yang sangat luar biasa. Nah, seperti apa programnya? Seperti apa bisnisnya? Ini adalah cara terdasar untuk meningkatkan penghasilan kita semua di sini, yaitu 3i Network. 3i Network apa? 3i Network itu adalah sebuah solusi bisnis di mana bisnisnya adalah menggabungkan 3 manfaat dalam satu paket. Jadi 3i itu gabungan 3 manfaat yang digabung dalam satu paket dan Bapak Ibu semuanya bisa memilikinya. 3i, 3i. Paham ya Bapak Ibu ya? I yang pertama apa? Insurance. I yang kedua investment dan I yang ketiga income. Nah, 3i itu adalah konsep bisnis yang dimulai di tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AAJI dan sebagai bisnis resmi dari PT Aceh Sentral Asia Raya. Inilah program dasar 3i Network yang bisa kita miliki dan nanti bisa menjadikan sebuah kesempatan dan peluang buat Bapak Ibu sekalian yang pengen ke 10 prioritas utama tadi di awal Bapak Ibu. Mau dijelaskan lebih lanjut Bapak Ibu? Nah selanjutnya kita jelaskan dulu tentang perusahaan kita, tentang PT Aceh Sentral Asia Raya itu apa dan siapa. Ternyata CAR adalah perusahaan yang didirikan tahun 1975, sudah 45 tahun lebih, sudah memiliki pengalaman banyak, sudah cukup dewasa. Apa dewasa Bapak Ibu? Umur 45 tahun dewasa ya? 45 tahun sangat dewasa, pengalamannya banyak dan teruji, memiliki kantor pelayanan di lebih dari 53 kota di seluruh Indonesia. Ini kantor cabangnya dan semuanya hampir milik sendiri semua. Selanjutnya tentang CAR, peraih penghargaan oleh Platinum Award 10 tahun berturut-turut, prestasinya banyak. Di luar sana perusahaan asuransi banyak atau enggak Bapak Ibu? Banyak. Di Indonesia sangat banyak perusahaan asuransi, tapi sedikit yang prestasi. Betul nggak? Salah satu di antaranya CAR adalah perusahaan asuransi yang paling berprestasi Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Sentral Asia Raya. Nah, selanjutnya total asetnya di atas 5 triliun untuk CAR-nya saja. 5 triliun banyak atau sedikit? Ada yang mungkin menyebarkan 5 triliun sedikit. Endolnya berapa coba Bapak Ibu? 5 triliun endolnya berapa? 12. Bisa dibayangkan ya, 5 juta, betul nggak? Banyak sekali, beli kerupuk dari sini sampai Cilacap kayaknya bisa. Betul nggak? 5 triliun total aset dari CAR. Lalu CAR milik siapa? Ternyata CAR adalah miliknya Salim Group. Ini lebih dahsyat lagi. Ternyata CAR adalah member of Salim Group. Bapak Ibu mungkin tahu Salim Group, semuanya saya yakin sudah tahu. Sama dengan yang punya Indomaret,
Tahu nggak Indomaret Bapak Ibu? Indofood, Indomie, Indosmen, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, inilah perusahaan kita sangat luar biasa. Yang punyanya orang terkaya ketiga di Indonesia update terakhirnya. Tepuk tangan buat saya para kasih. Ini beberapa penghargaannya dari Unit Link Award tahun 2016, 2017, 2018, 2019, kemarin terakhir 2020, 25 penghargaan.